Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nining Suwarningsih. Kemudian yang saya hormati Ibu-ibu Majelis Guru SD 60. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Kemudian selawat beserta salam tak lupa-lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini saya mau melakukan aksi nyata yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif itu adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, biasanya kalau kita mendengar budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Hal-hal yang baik, kebiasaan yang baik. Oke, di sini ada 8 inti dari budaya positif. Yang pertama tadi perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, kalau pembelajaran berdiferensiasi tentu kita sudah tidak asing lagi karena sudah tahu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian juga tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? 6. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ada tepuknya ya Bu Mar. Tepuk ketiga apa? Profil. Iya, ayo kita coba berdiri dulu Bapak Ibu, kita tepuk ketiga dulu. Ayo Bu Mar dipimpin Bu Mar. Tepuk ketiga. Profil pelajar Pancasila, berita, berbineka, gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Itulah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan juga tadi pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi yang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bukan dengan kawan di sebelahnya. Ini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan tangan, salah satu tangan, kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan tersebut. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Tugas B, rekan Anda adalah, rekan kawan Bapak Ibu maksudnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kawan Bapak Ibu tersebut. Kemudian
Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dengan menjawab pertanyaan di bawah. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian mengapa? Apa alasannya? Anda atau B membuka kepalan tangan. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan? Mengapa dan apa alasannya? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan Bapak dan Ibu? Boleh dilakukan 30 detik. Seorang sudah ada kawannya ya. Coba dibayangkan Bapak Ibu yang dipegang itu sesuatu yang paling berharga. Bapak Ibu silakan jawab pertanyaan 1 sampai 3. Apakah mau membuka atau tidak? Kemudian yang ketiga, siapa yang memegang kendali kontrol atas kepalan tangan kita tersebut? Sendiri. Sama ya, semuanya. Yang ketiga, dalam kegiatan ini yang mengontrol kita sendiri. Jawabannya kemungkinan ya, jawabannya begini Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Kemudian pertanyaan ketiga, siapakah sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atau kepalan tangan kita. Apakah kita bersedia membuka atau tidak? Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini cuman permainan, mungkin nanti ada, insya Allah ada kaitannya dengan pembahasan kita selanjutnya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kita itu kadang berpendapat Bapak Ibu bahwa kita itu bisa mengontrol murid, ya enggak? Pendidik murid itu gimana? Ada yang berpendapat iya, ada yang tidak, ada yang beranggapan murid itu di bawah kontrol kita. Tidak, kata Bu Tuti tidak. Yang lain gimana? Sebagian. Ya benar. Kalau murid itu kadang dia mau kita kontrol, tetapi pada saat dia mau kita kontrol itu dia melakukan hanya di depan kita saja. Ada yang seperti itu ya nggak Bapak Ibu? Kemudian kalau ada yang mau di depan kita saja atau yang berkelanjutan. Kemudian juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Iya apa tidak? Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Iya apa enggak Pak Irfan? Iya. Belum tentu. Belum tentu ya, karena penguatan positif itu ya belum tentu. Saya juga setuju. Karena kita memberikan penguatan positif itu tergantung motivasi anak tadi. Begitu juga dengan diri kita ya nggak Bapak Ibu. Misalnya kita datang ke sekolah ini, apa motivasi kita? Datang pagi supaya tidak terlambat, apa motivasi kita? Kita guru saja dulu. Kadang ada yang datang karena takut dihukum. Begitu juga murid datang pagi-pagi karena takut dihukum. Kemudian juga ada kemungkinan kedua karena ingin mendapat pujian, ingin mendapat hadiah. Kemudian yang ketiga itu yaitu motivasi dari dirinya. Oh, saya ini memang ingin menjadi orang yang lebih baik atau bagaimana, bukan karena takut dengan kepala sekolah, bukan karena ingin mendapat pujian. Juga ada yang seperti itu ya Bapak Ibu.
Itulah ilusi bahwa semua penguatan positif itu tidak selalu bisa jadi efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan manfaat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Iya apa tidak Bapak Ibu? Bisa jadi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang yang ketiga itu? Bisa jadi, bisa tidak. Ya, bisa jadi, bisa tidak, karena tergantung tadi motivasi tadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Salah ya, karena kita orang dewasa ini kadang bukan dengan murid saja, dengan anak saja. Saya sendiri pun merasakan kita ingin, oh ini anaknya harus seperti ini. Padahal sebenarnya kita orang dewasa tidak bisa melakukan hal yang demikian. Ya enggak Bapak Ibu? Saya sendiri pun merasakan, saya mungkin kita orang tua kadang merasa egois terhadap anak kandung, bukan saja terhadap anak didik, anak kandung pun saya mengakui seperti itu. Tapi ternyata hal itu tidaklah benar. Karena kita orang tua kalau kita memaksa, mungkin pada saat itu anak akan melakukan, tetapi setelah itu dia akan berubah kembali. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita semuanya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara semua perilaku memiliki tujuan di teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol model berpikir menang. Nggak ada model berpikir menang kalah seperti itu. Perubahan atau mengubah paradigma stimulus ke respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif menurut Diane Gossen dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Itu disiplin positif. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan adalah yang pertama profil pelajar Pancasila yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada itu Bu, Ibu Primary Program.
yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, keterampilan, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya nggak Bapak Ibu? Kita butuh bertahan hidup. Butuh makan, minum, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Butuh nggak Bapak Ibu? Butuh. Cintai. Butuh dicintai, butuh disayangi, dihargai, dihormati, ya nggak Bapak? Ya. Ya. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu apa ya Pak Irfan? Penguasaan. Apa? Menguasai. Ya, kita butuh kepercayaan diri, kemudian apa lagi? Penguasaan apa Bu? Bisa menguasai Kita ini butuh juga sebagai seorang pemimpin. Contohnya kita sebagai guru kan sebagai pemimpin kalau di kelas kita ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian kebebasan. Bebas berpendapat. Bebas berpendapat. Bebas berpendapat. Kemudian Pokoknya bebas hal-hal yang positif. bebas berekspresi, bebas melakukan hal-hal yang positif, dan juga terakhir kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan tentu butuh ya, semua kita butuh kesenangan ya nggak Bapak Ibu? Senang. Ini tadi Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Ada 3 tadi sudah kita sebutkan ya. Yang pertama, motivasi manusia itu yaitu motivasi intrinsik. Ada yang ingin datangnya ke sekolah itu karena takut dihukum, baik itu guru tadi, juga murid takut dihukum, takut karena dihukum tentu sakit, tidak nyamanan. Kemudian juga ada karena ingin mendapat ujian. Kalau yang motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira motivasi yang mana kita Bapak Ibu? Itu cukup Bapak Ibu sendiri yang menjawabnya. Kita lanjut. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira coba Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu itu guru yang seperti apa? Posisi kontrolnya apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Semuanya. Kalau saya akui Bapak Ibu, saya pernah mengalaminya. Penghukum juga pernah, pembuat merasa bersalah juga pernah, teman juga pernah. Mungkin saya manajer yang belum pernah Bapak Ibu, karena posisi manajer ini posisi yang paling terbaik. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ini ada contoh kasusnya. Siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau seorang penghukum ini seperti ini pertanyaannya Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai contohnya. Tanpa itu adalah penghukum, posisi kontrol kita. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Seperti itu pertanyaannya. Sudah berapa kali Bapak Ibu memberitahu, maksudnya Bapak atau Ibu kita yang memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak dan Ibu atau kita Ibu, seperti itu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau teman, ayolah kita aja, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Kita bertanya langsung ke anak tersebut. Kemudian sekarang kamu kerjakan PR-nya dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Kemudian manajer. Kalau manajer ini seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita bertanya langsung ke anaknya. Apakah kamu tahu kesalahan? Kita tidak boleh
langsung kalau itu posisi manajer. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kita tanya dulu apa kesalahannya, kemudian nanti dia jawab. Kemudian kita tanya lagi, apa kira-kira hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut? Itu posisi manajer. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Masih semangat? Asik. Semangat. Ya oke, lanjut ya. Nah, ini posisi kontrol apa Kak? Aku ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa kira-kira Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih ya kira-kira membuat merasa bersalah. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah itu? Sudah pintar Bapak Ibu, berarti sudah. Teman, ya, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu bisa jawab. Biasanya kita itu selalu membuat peraturan kelasnya nggak Bapak Ibu? Kalau ada peraturan yang terlintas di pikiran kita itu pasti ada pelanggar yang dihukum, benar. Kemudian mengapa bukan peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu juga ada di PMM ya Bu Lis ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kesepakatan bersama. Karena kesepakatan bersama, peraturan juga kadang dibuat kesepakatan bersama. Bersama-sama membuat. Yang yakin bisa melakukan. Ya, kita ambil contoh saja begini Bapak Ibu. Contohnya kita pada saat pandemi disuruh memakai masker. Mengapa kita memakai masker? Oh, ada alasannya. Karena biar terhindar dari penyakit corona ya zaman itu. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Karena dalam keyakinan itu, kalau tadi kita memakai masker karena kita yakin dengan memakai masker kita tidak akan tertular penyakit, maka begitu juga dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat hal-hal yang positif. Biasanya dilarang membuang sampah di tempatnya, tapi kalau keyakinan kelas diganti, kata-kata dilarang itu enggak ada. Kemudian tidak boleh, apalagi Bapak Ibu biasanya peraturan kelas. Tidak boleh mukul-mukul meja. Itu hal positif, kata positifnya. Kita ambil kata-kata positifnya. Ini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif seperti tadi. Kalau datang tepat waktu, itu apa kata positifnya Bapak Ibu? Disiplin berarti. Kemudian apa lagi? Kalau mengerjakan PR itu kata positifnya apa ya Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Kemudian ada lagi. Iya, dari kata-kata tidak boleh, dilarang, kita ganti ke kata-kata yang positif. Karena kita yakin dengan kata-kata yang positif itu anak-anak insya Allah lebih yakin ya, keyakinan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Cukup pendek-pendek saja, tidak perlu kata-kata yang panjang. Disiplin, bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan kita Bapak Ibu, kita kasih anak-anak itu kertas, silakan buat keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Karena tadi kita belajar berdiferensiasi, memberi kebebasan kepada anak-anak. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu tahapnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, kesalahan adalah hal yang wajar. Itu contoh-contoh pertanyaannya Bapak Ibu.
Pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh-contoh pertanyaan yang kita berikan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Pertama, kita menstabilkan identitas dulu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kita tanyakan dulu, mungkin Bapak Ibu kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kita tanya dulu apa alasannya, kemudian padahal kamu bisa. Misalnya, oh Bu, saya tadi tuh menabrak meja. Kita puji dia, oh padahal kamu bisa tadi nendang dia, tapi kamu hebat. Kamu tidak melakukan hal yang demikian, kamu bisa mengontrol emosi kamu. Mungkin dengan kata-kata seperti itu, jadi anak itu lebih termotivasi. Kita puji, kamu patut bangga karena kamu sudah mempertahankan yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita tanyakan, setelah dia mengakui kesalahan anak tersebut, kita tanya lagi, kira-kira apa keyakinan kelas kita? Misalnya dia terlambat berarti tidak disiplin. Oh, saya terlambat Bu, datang saya tidak disiplin. Kemudian setelah itu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut dirinya? Kita tanya kepada anak tersebut. Ya, dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya kita tanyakan dia, oh saya ingin seperti ini Bu, pasti dia akan jawab dengan yang baik. Seperti itulah kira-kira Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap
tertib,